Jumpa kembali di channel Lili Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini dan semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya. Video kali ini, masyarakat mulai pada turun gunung sebarkan kecurangan paslon kubu sebelah. Gara-gara paslon 02 dinarasikan menang karena curang. Dan ada pernyataan menarik dari Bang Toto Hasibuan. Mari kita simak. Minta diulang sampai menang, kata jawabannya gitu. Enggak dong, kita akan terus minta diulang sampai tidak curang. Menantang tim Anies dan tim Ganjar. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS, saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau seandainya saya menang, kalian yang pergi dari Indonesia. Terus kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak mendapatkan suara di setiap daerah? Kamu tuh nggak mikir, Jar. Ya, yang menghancurkan suara kamu adalah ucapan kamu sendiri. Di saat debat kelima yang harusnya sudah saling bermaaf-maafan, tapi kamu masih memojokkan Pak Prabowo. Kamu nggak mikir, Jar. Kamu tuh nggak ada bedanya sama Anies, ya. Kalau negara ini dipimpin sama kamu atau sama Anies, hancur. Yang satu jualan agama, yang satu jualan moral. Sekarang gini aja deh, ya. Saya menantang tim Anies dan tim Ganjar untuk survei daerah ke daerah, membuktikan di situ bahwa benar apa tidaknya kalian itu kalah atau menang. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS, ya, saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau seandainya saya menang, kalian yang pergi dari Indonesia. Harta yang kalian punya kasihkan kepada negara. Gimana? Heran gua. Gua itu menang karena curang. Gimana respon Anda, Papa? Iya, sejauh ini kita juga lagi menunggu nih. Kemarin sudah 2 kali persidangan, walaupun mungkin belum masuk pada titik di mana harus membuktikan seluruh alibi, seluruh dalil, seluruh argumentasi konstitusional yang mereka bangun. Tetapi setidak-tidaknya ada gambaran yang sebenarnya sangat jelas bahwa memang itu sangat naratif gitu ya. Sangat naratif. Makanya dalam press conference saya katakan bahwa memang kedua permohonan ini sangat ideal dalam konteks untuk perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk bagaimana merubah undang-undang pemilu menjadi lebih baik, lebih ideal. Alasannya begini, sahabat. Pertama, kita itu tidak, sistem yang kita pakai saat ini itu tidak mengenal apa yang mereka dalilkan saat ini. Abuse of power, kemudian KKN yang terkoordinir dan segala macam. Semua ini kan tidak ada dalam tata kelola, dalam terminologi hukum pemilu kita. Oke. Terminologi hukum yang kita pakai saat ini itu TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Tetapi anggap saja bahwa itu satu kreativitas berpikir dari tim 03 untuk bagaimana menambah satu terminologi hukum baru, yaitu terkoordinasi dan seterusnya. Oke, kalaupun itu asumsi itu yang mau dipakai, kita ingin bertanya, misalnya begini, dalam narasi itu misalnya menyangkut dengan mulai dari sistematiknya itu, mulai dari pengisian lembaga-lembaga negara independen atau State Auxiliaries Independent, misalnya dengan pengisian komisioner KPU, yang pada saat itu Presiden itu the intruder dengan mengirim orang-orang tertentu misalnya sebagai pansel dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan kami, sudah 3 tahun ini komisioner ini existing sampai dengan saat ini, nggak ada yang mempersoalkan itu. Kalau andaikan dianggap itu merupakan sebuah produk abuse of power atau satu produk ini karena ada hidden agenda presiden atau pemerintah untuk mencurangi pemilu yang sistemik, kenapa pada saat itu tidak pernah dilawan Kepres sebelum komisioner KPU dilantik pada saat itu untuk dibawa ke pengadilan? Sampai detik ini nggak pernah. Ujuk-ujuk saat ini, Pilpres dengan hasil yang seperti ini, baru orang mulai berpikir. Menciptakan kreativitas berpikir yang imajinir, bahwa ini dikaitkan dengan karena pada saat itu, komisioner KPU ini dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Presiden, ada Edi Hirech, ada siapa lagi dari KSP dan seterusnya, lalu pada akhirnya menghasilkan satu resultante pemilu yang dianggap buruk. Jadi ini gini, Anda mau ngomong kalau ini bukan soal kecurangan, tapi soal mereka yang nggak terima kekalahan. Begini, kadang-kadang kita itu harus konsisten dengan kaidah yang kita pakai. Kesisteman yang kita bangun saat ini, itu ada saluran penyelesaian. Nggak bisa dong, misalnya semua harus kita tumpukan ke Mahkamah Konstitusi. Iya, nomor 3 kasih coblos kumaha ya KPU ya. Di TPS sabaraha ieu? Di TPS 17. Kampung Kumaha ya KPU pertanggungjawabanna di KPS 17. Ini dia terjadi di Kampung dan Cabolang. TPS 17 Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ya. Lengkap ya. Kemarin mengatakan bahwa suara 02 itu tidak ada di semua daerah. Pak, kami kemarin itu nyoblos di TPS bukan TPU. Jadi semuanya yang nyoblos kemarin itu manusia, Pak.
bukan hantu. Anies dan Ganjar itu selalu bilang kalau 02 itu melanggar konstitusi. Tapi detik ini ketika mereka melakukan sengketa ke MK, mereka menuntut Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang melanggar konstitusi. Kok bisa? Di pasal 24 ayat 1 junto Undang-Undang MK itu dijelasin kewenangan MK terkait pemilu pilpres itu cuma PHPU, perselisihan hasil pemilu. Kenapa gugatan mereka justru gugatan yang isinya mendiskualifikasi paslon, yang dimana itu gugatan sifatnya administrasi. Itu bukan kewenangan MK, itu kewenangannya KPU. Kalau kalian tidak setuju sama KPU, kalian bisa gugat di PT UN. Kenapa? Karena pernyataan Gibran lolos itu kan keputusan tata usaha negara. Objek sengketa KTUN itu yang masuknya ke PT UN, kok digugat ke MK gitu loh. Ini 1100 pengacara belajar hukum acara MK-nya di mana gitu. Kemudian kedua, Mahkamah Konstitusi kan sudah dibatasi kewenangannya sama konstitusi sendiri. Ketika kalian menuntut MK membuat putusan di luar kewenangannya, itu sama saja kalian menuntut MK melanggar konstitusi. Artinya apa? Artinya kalian itu tidak menghargai konstitusi kita sebagai hukum tertinggi. Jadi, bingung sekali sama 1100 pengacara kalian itu. Itu rezeki, alhamdulillah. Tuh, kong ini unboxing. Nah, itu rezeki sudah ditolak ya, jari nih Pak Prabowo. Itu rezeki ditampani, nek milih sesuai hati nurani. Ono beras, lengo, gula, mie. Nek milih sesuai hati nurani. Ya, iki jenis rezeki tetap. Oke gas. Karena dia tidak mempersoalkan, dia mengatakan bahwa pengadilan itu tidak saja hanya menyelesaikan sengketa. Ya kalau kita tidak ingin menyelesaikan sengketa, tapi pergi ke pengadilan, lantas untuk apa? Ya kan? Apakah dengan maksudnya bahwa hanya menggunakan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi sebagai panggung politik? Apakah memang menggunakan pengadilan ini sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidakpuasan? Kan tidak begitu kan? Saya sebagai lawyer selalu terikat kepada aturan hukum yang berlaku. Kalau saya ke pengadilan, maka saya harus taat kepada hukum acara. Hukum acara bagaimana harus kita jalankan. Nah, contoh umpamanya, kalau ada orang mencuri mobil, terus dilapor ke Mahkamah Agung, ya pasti Mahkamah Agung bilang, ya jangan ke saya dong. Ya, itu kamu pergi ke polisi, Mahkamah Agung mengurusin itu. Dan sama dengan kasusnya juga, gitu loh. Kan dia bilang ada abuse of power. Kemudian dia bilang ada pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Umpamanya ada juga nepotisme. Kok ada nepotisme, ada pelanggaran, perginya ke Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi bilang, ya kamu pergi ke Bawaslu. Kan sudah aturannya, gitu loh. Jadi kalau kita lompat-lompat, ini namanya kita kena berat hukum, gitu loh. Itu namanya semacam perbuatan yang frustrasi bahwa nggak mau tahu lah pokoknya hasilnya apa, pokoknya gue sampaikan, gue teriak, gue sampaikan apa yang gue mau, kira-kira gitu. Nah itu adalah saya pikir sikap yang tidak tepat gitu loh. Lantas juga tadi saya mendengar juga di sana itu dibilang bahwa ini adalah cara untuk mengedukasi demokrasi. Loh, ini kelihatannya kan mau dibawa kasus ini sebagai perkara demokrasi. Ini bukan perkara demokrasi. Ini perkara sengketa. Kalau ada sengketa harus diselesaikan sengketanya oleh siapa? Oleh hakim yang berwenang. Nah kalau hakimnya tidak berwenang, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, nggak mungkin dia mau memeriksa perkara itu nanti. Ya kan, dia kan bilang saya nggak berwenang. Jadi kalau umpamanya 03 mengatakan ada abuse of power, ada nepotisme dan sebagainya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa itu. Itu kewenangan Bawaslu. Jadi sangat salah gitu loh. Bang Oto. Jadi Bang Oto. terkesan bahwa ini seakan-akan tidak ingin mendapatkan suatu hasil, tapi pokoknya ngomong kan gitu kira-kira gitu kan. Kalau ingin mendapatkan hasil, maka harus diperoleh hukum acara. Nah, kita sepakati dulu, hukum acaranya kayak apa? Kalau ada, saya mau tanya dulu ya, kalau ada sengketa administratif mengenai pelanggaran-pelanggaran TSM, hukum acaranya gimana? Kan tegas menyatakan, pasal 475 Undang-Undang Pemilu mengatakan kalau ada sengketa soal perhitungan suara, itu ke MK. Kemudian diatur juga dalam undang-undang kalau ada mengenai soal sengketa mengenai soal pelanggaran administratif, nepotisme, dan abuse of power, itu kepada Bawaslu. Nah, lantas Anda menggunakan hukum acara yang mana sehingga datang ke MK gitu loh. Jadi itu persoalannya, legal standingnya dan hukum acara yang dipakai sehingga 03 ke MK itu apa?
Sepertinya masyarakat sudah mulai geram ya dengan narasi kecurangan yang terus dibuat tapi belum ada bukti yang kuat. Seolah-olah Mahkamah Konstitusi ini hanya menjadi panggung politik saja. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini, Luli Kania, teman waktu Anda. Terima kasih banyak.